Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner. Nena Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Bapak Edwin di Jakarta menanyakan, saya baru mendaftar NPWP di awal tahun 2024. Saya mendapatkan penghasilan jasa freelance berupa pekerjaan di bidang digital marketing dari perusahaan di Kanada. Namun pekerjaan itu saya lakukan secara online di Indonesia. Penghasilan ini tidak dipotong pajak oleh perusahaan di Kanada tersebut. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana pelaporan pajak saya di Indonesia? Dan berapa tarif untuk pajak dan penghasilan dari luar negeri? Pak Edwin di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi memang dengan perkembangan teknologi yang saat ini pesat ya, jadi pemberian jasa dari Indonesia ke luar negeri ya, itu bisa semakin umum ya dilakukan ya. Jadi kita bekerja secara online itu sekarang sudah banyak dilakukan seperti itu. Nah, jadi terkait untuk penghasilan luar negeri dari pekerjaan yang mana dilakukan di Indonesia secara online, umumnya memang tidak dikenakan pemotongan pajak di luar negeri. Ya. Tapi untuk penghasilan tersebut ya tetap dilaporkan di SPT tahunan PPH Pak Edwin ya, dan juga dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Nah, pada prinsipnya Indonesia menerapkan pemajakan atas semua penghasilan. Jadi baik itu penghasilan baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya, atau dikenal namanya worldwide income ya. Kalau kita lihat di ketentuannya di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di situ disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Nah, apa itu penghasilan? Menurut definisi undang-undang, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Nah, artinya untuk penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri itu dilaporkan ya. Jadi digabungkan ya untuk dilaporkan di SPT tahunan PPH. Nah, jadi di sini karena Pak Edwin mendapatkan penghasilan luar negeri ya, kita juga mesti lihat ya ada namanya treaty ya, ada perjanjian pajak antara Indonesia dengan negara bersangkutan. Jadi di negara Kanada ya, jadi dari pertanyaan Pak Edwin. Nah, kita lihat tax treaty antara Indonesia dengan Kanada ya, di situ disebutkan ya bahwa untuk penghasilan professional services ya pada dasarnya ya, karena di sini penghasilan Bapak berada di Indonesia ya, berada di negara domisili di Indonesia ya. Dan artinya negara Kanada ya, negara Kanada itu dia berhak mengenakan pajak apabila Pak Edwin ya memiliki tempat tinggal di Kanada ya, atau juga Pak Edwin berada di Kanada dalam jangka waktu 120 hari atau lebih selama 12 bulan. Nah, jika kalau misalkan pekerjaan Pak Edwin dilakukan secara online ya, tanpa ada kehadiran fisik ke Kanada ya. Jadi dalam hal ini negara Kanada tidak memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang Bapak terima seperti itu. Ya, karena di sini diatur di treaty-nya ya. Jadi di tax treaty pengenaan pajak di negara sumber itu ya atas penghasilan ya harus melihat kehadiran fisik. Ya, melihat kehadiran fisik. Ya, jadi kalau kita lihat artinya kalau misalkan Bapak ya memiliki rumah di Kanada atau memang berada di Kanada dalam jangka waktu 120 hari atau lebih selama 12 bulan, nah itu hak pemajakannya ada di negara Kanada seperti itu. Nah, untuk perhitungan pajaknya gimana ya atas penghasilan dari perusahaan di Kanada ini? Ya, jadi untuk perhitungan untuk pelaporan penghasilan jasa freelance ya dari Kanada ini ya, Bapak tetap laporkan di SPT tahunan PPH ya. Jadi dilaporkan di SPT. Kalau Bapak menggunakan formulir 1770 ya, Bapak dimasukkan di
formulir induk ya di SPT 1770-nya itu di bagian A kolom 4 ya. Bapak laporkan di penghasilan dari luar negeri. Nah, di situ atas penghasilannya itu akan dikenakan tarif pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, pasal 17 ini sifatnya progresif ya. Jadi ada lapisannya ya. Pertama untuk sampai dengan 60 juta ya, itu dikenakan tarif pajaknya adalah 5%. Nah, lapisan yang kedua ya, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajaknya 15%. Nah, lapisan ketiga ya, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarifnya 25%. Nah, yang keempat, untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajaknya adalah 30%. Sedangkan yang terakhir untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar itu dikenakan tarif pajaknya 35%. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Edwin dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.